Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kamu rapikan dulu tempat duduknya. Lihat apakah ada sampah di sampingnya. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Nah, tolong bersihkan ya. Kalau ada sampah. Nah, silakan duduk kembali. Sudah. Kenapa kita harus bersih dalam belajar itu? Kalau kelas kita kotor belajar, apakah kita nyaman? Tidak ya. Kalau kelas kita bersih, pasti kita nyaman. Itu gunanya. Duduk dengan rapi dan bersih di kelas. Oke. Kita kelasnya, tolong sebelum kita belajar, kita berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aslan, silakan izin doanya. Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikri ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman yang benar. Amin. Oke, sudah. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum memulai pelajaran, kita akan dapat ilmu yang bermanfaat ya untuk diri kita, orang tua kita, masyarakat kita, dan nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya marilah kita lihat dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Cek absennya ya. Namanya yang terpanggil nanti tolong bilang hadir ya. Pertama Aldo, Rafa. Mana Rafa? Hadir. Aura Kasih, Atla, Akbar, Cevita mana? Dafa, Fadira, Ganda, Hamka, Janatul Huda, Laura, Akram, Fatir, Arfan. Arfan mana? Tidak ada Arfan. Pras, Yusuf ada? Enggak. Pander, Naicila, Parcel, Cynthia, Abil, Berka. Berka tidak ada. Berarti tidak hadir 3 orang. Mana kira-kira teman kamu yang 3 orang itu? Berka sakit. Kalau sakit harus minta izin. Yusuf mana? Arfan tidak ada kabar. Berarti apa ya? Oke. Nah, berarti 3 orang teman kamu absen pada hari ini. 1 orang sakit dan 2 orang lainnya apa atau tanpa keterangan ya. Oke, sebelum belajar, masih ingatkah kamu pembelajaran kita minggu yang lalu? Apa kira-kira?
perkembanganbiakan. Sekarang kita akan membandingkan perkembangbiakan itu hewan dan tumbuhan itu ya. Membandingkan cara perkembangbiakannya yang generatif ya. Nah, untuk itu nanti kamu diminta untuk memahami bagaimana tumbuhan itu berkembang biak dan bagaimana hewan itu berkembang. Yang berkembang biak itu apa kemarin? Bertambahnya jumlah ya, dari tumbuhan atau hewan itu. Gunanya supaya berkembang biak itu supaya tidak punah ya. Banyak manfaatnya. Nah, itu nanti pada hari ini kita akan membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya silakan kamu ya cari kelompoknya nanti. Nah, kelompoknya seperti ini ya. Kelompoknya itu kita berapa orang yang hadir? 19. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 orang ya. Nanti kita buat 3 kelompok. 19 dibagi 3 berapa? 6 ya. Ada yang 7 orang satu kelompok. Jadi kamu nanti ada 6 orang per kelompok ya, dengan 1 orang ketua kelompoknya. Nanti kita bagi kelompoknya ya. Nah, selanjutnya di dalam kelompok itu nanti ada ketua, ada anggota, dan ada nama dari kelompok tersebut. Namanya terserah apa yang kamu suka ya. Nama-nama hewan boleh, nama-nama tumbuhan juga boleh. Kenapa demikian? Karena materi kita sekarang itu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kamu carilah nanti nama hewan yang kamu sukai ataupun nama tumbuhan yang kamu sukai ya. Misalnya nanti hewan apa yang kamu suka apa? Kambing misalnya. Buat nama kelompoknya kambing ya. Paham ya? Kita misalnya suka dengan bunga apa? Bunga tulip. Kamu buat namanya bunga tulip ya boleh. Nah, paham kira-kira? Nah, setelah dibuat kelompok nanti kita akan berdiskusi tentang materi tersebut. Nah, sebelumnya nanti akan Bapak tampilkan beberapa video ya. Jadi untuk itu kamu simak nanti, lalu kamu diskusikan dalam kelompoknya. Paham kira-kira? Nah, jadi untuk itu berapa? Oke. Baik. Apa? Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Kamu sendiri yang membagi ya. Nanti kalau tidak sesuai Bapak pindahkan. Silakan cari teman kamu 6 orang. Boleh bertuju satu kelompok ya. Nah, Pak itu Pak kasih waktu 1 menit. Silakan cari kelompoknya. Ya. Yang perempuannya tolong dibagi ya. Ya. Dua perempuannya.
ditanamkan ya. Nah, kalau sudah anggota kelompoknya, nggak apa-apa sama nanti ya. Nah, sekarang coba kamu ingat dulu. Coba kamu pikirkan, bagaimana kira perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Coba berpikir bersama. Dan bagaimana pula perkembangbiakan hewan itu secara generatif ya? Kalau secara generatif berarti secara kawin ya, melalui perkawinan. Nah, bagaimana kira-kira perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu secara generatif? Oke. Nah, coba semuanya kamu perhatikan ini apa ini? Bunga ya. Ini adalah bunga lengkap ya. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, atau secara kawin, ini yang berserbuk-serbuk seperti ini, itu namanya serbuk sari ya. Nah, ini ujungnya ini ya, itu namanya kalau dia menempel ke sini, nah itu maka melakukan perkawinan ya. Ini namanya kepala putih. Ini tangkai putihnya, ini kepala putih ya. Ini mahkota bunga namanya ya. Ini kelopak bunga, ini tangkai bunga ya. Paham kira-kira? Dengan adanya serbuk sari menempel ke kepala putih, maka terjadi perkawinan secara generatif pada tumbuhan ya. Dan nantinya akan menghasilkan tumbuhan baru melalui apa? Melalui apa? Pada awalnya dia dulu berbunga ya. Dari bunganya itu akan menjadi buah ya. Jadi buah lalu matang ya. Ada lagi seperti rambutan misalnya. Sebelum berbuah rambutan itu memiliki bunga ya. Maka bunga itu ada serbuk sari dan kepala putih di situ. Terjadinya perkawinan itu bisa melalui angin, hewan lain ya seperti kumbang, kokok, bulu dan lain sebagainya. Maka akan menghasilkan buah ya. Dari buahnya itu ada biji. Biji itu juga bisa ditanam ya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Oke? Nah, coba kalian lihat sekarang kelompok 2. Coba kamu lihat. Ini ada namanya serbuk. Ini kepala putih ya. Kalau dia menempel di sini terjadi perkawinan ya secara generatif. Maka nantinya dari bunga itu akan menjadi buah ya. Matang bisa dimakan. Ayo biasanya makan apa? Buah apa? Buah apa Ayut? Mangga. Pandai apa buah kesukaannya? Semangka. Siapa yang suka buah manggis? Siapa yang suka? Tahukah kamu buah manggis itu buah yang paling jujur di dunia ini? Kenapa demikian? Karena di bawahnya itu ada garis ya. Berapa isi dalamnya? Sebanyak itu pula garisnya itu ya. Pernah nampak? Itu buah yang paling jujur ya. Oke. Coba kalian melihat kelompok 3. Ini namanya
yang serbuk-serbuk ini serbuk sari. Ini kepala putik ya. Kalau dia menempel serbuk sari di kepala putik, maka akan terjadi perkawinan secara generatif pada tumbuhan berbunga. Maka nantinya akan menimbulkan tumbuhan baru. Paham kira-kira dari penjelasan Bapak itu? Nah, sekarang supaya kamu lebih paham, kita akan menonton sebuah video ya. Video yang akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan dan hewan ya. Nah, coba kamu perhatikan ke depan nanti Pak tayangkan videonya. Oke. Coba perhatikan ke depan. Oh, coba kamu lihat, perhatikan ke depan, Bapak tulis. Coba perhatikan ke Bapak tulis ya. Nah, coba kamu lihat, kamu tonton benar ya. Ya, perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum atau sel kelamin betina dengan sperma atau sel kelamin jantan, dan setelah terjadi pembuahan barulah terbentuk zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot akan tumbuh menjadi janin. Kemudian, janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Cara perkembangbiakan generatif. Yang pertama, hewan melahirkan atau vivipar. Cara perkembangbiakan secara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan awalnya akan mengalami pembuahan sel telur yang dilakukan oleh sperma di dalam rahimnya. Ringan ya. Nah, setelah kamu melihat video tadi, ya, setelah kamu lihat videonya, ada di situ katanya perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan ya, antara sel kelamin betina dan jantan. Kalau pada hewan itu namanya apa? Pada betina ovum ya. Kalau pada jantan itu sel sperma. Jika ovum dan sel sperma itu menyatu atau membuahi, maka akan menghasilkan zigot. Tahu itu nanti akan menjadi individu baru. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan itu ya secara generatif. Yang pertama melahirkan. Masih ingat? Melahirkan, bertelur. Yang ketiga bertelur dan melahirkan artinya atau istilahnya vivipar ya. Oh, kelompok 3. Kalau bertelur apa istilahnya?
ovipar. Kalau bertelur dan melahirkan apa? Ovipar ya. Nah, kalau tadi kita sudah jelaskan tentang tumbuhan, nah, sekarang kamu cari ya contoh dan cara perkembangbiakan hewan itu secara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Mulai dari kelompok 1. Coba kamu diskusikan tentang hewan yang bertelur. Apa saja hewannya? Ya, bagaimana cara perkembangbiakannya bertelur itu? Nah, sudah. Setelah kamu berdiskusi dengan kelompoknya, telah didapatkan jawaban masing-masing kelompok ya. Sekarang Pak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Kelompok yang lain dengarkan ya. Nanti masing-masing kamu boleh menanyakan ke kelompok 1 pertanyaan. Ya. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Sila ya. Nah, hewan yang berkembangbiak secara apa tadi? Secara ovipar. Jelaskan dulu apa ovipar. Baik, yang lain kelompok 1. Coba kamu lihat temannya yang presentasikan ya. Silakan kelompok 1 baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari kelompok harimau akan mempresentasikan hasil diskusi kami nah, tentang apa? tentang ovovivipar, Nah, apa itu ovovivipar? bertelur dan melahirkan. Nah, hewan yang bertelur dan melahirkan ya. Coba bacakan. Apa saja hewannya? Contohnya hiu, paus, ular, komodo, buaya. Nah, dari kelompok lain apa kira-kira ada pertanyaan? Coba ditanyakan. Nah, apakah hiu itu juga bertelur dan melahirkan? Kelompok 1? Ya. Kelompok lain bagaimana? Setuju nggak kalau hiu itu bertelur dan melahirkan dia? Hah? Dari mana kamu setujunya? Hah? Kira-kira? Nah, nih Pak jelaskan ya. Coba kelompok 1. Tidak. Ya, mereka itu bertelur ya. Tapi setelah bertelur, tak lama setelah bertelur itu langsung anaknya itu bisa menetas ya. Begitupun juga dengan buaya. Reptil lainnya seperti kadal ya. Cukup mereka tidak mengerami telurnya seperti hewan lain. Bayinya sudah ada dalam telur itu langsung. Sudah terbentuk ya. Seperti buaya dalam telur buaya itu ya. Dan langsung menetas beberapa saat kemudian menetas langsung. Kalau ayam bagaimana? Kalau kita ayam bertelur, kita pecahkan telurnya, ada anak ayam dalam? Tidak ada telur ya, kuning telur dan putih telur saja di situ. Nah itu nanti yang akan menjadi ayam ya. Dierami dulu 21 hari baru bisa menjadi anak ayam. Itu bedanya dengan hewan yang bertelur dan melahirkan itu sudah terbentuk individu baru langsung di sana ya. Sudah paham semuanya? Ada mau ditanyakan lagi di kelompok 1? Nah, kalau tidak silakan kelompok 1 izin untuk kembali ya. Baca salam. Ada dua. Yang satu tahu namanya. Oke, kelompok berapa lagi?
Nah, berarti sudah semuanya ya. Nah, berdasarkan diskusi kamu itu, ya, ada tadi jawaban dari Cila, hiu, paus, apa lagi? Komodo ya. Itu katanya buaya bertelur dan melahirkan. Nah, kalau kamu belum paham kok, tanyakan sama Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Berarti semuanya sudah paham ya? Parsel sudah paham? Atau Bapak bertanya sama Parsel? Kalau sudah paham? Coba tunjuk tangan siapa yang masih belum paham. Ada? Berarti sudah semuanya. Dan sekarang setelah kamu melakukan presentasi ya, itu Bapak sudah melakukan penilaian masing-masing kamu ya dan kelompoknya. Nah, untuk itu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Atla bisa menyimpulkan pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, mari kita simpulkan sama-sama ya. Kalau tumbuhan tadi bagaimana? Tumbuhan. Kalau berkembang biak itu ada pertamanya itu menggunakan biji ya. Dengan biji. Yang diawali tadi dengan adanya serbuk sari dan kepala putih ya. Sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan itu dilakukan pembuahan ya, sehingga akan ada buah dan buah itu memiliki biji ya. Biji itu akan nantinya menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau hewan itu ada 3, vivipar, ovipar, dan ovovivipar ya. Bertelur, melahirkan ovipar ya, melahirkan vivipar ya, bertelur ovipar, bertelur dan melahirkan ovovivipar. Masing-masingnya tadi sudah ada contohnya. Kira-kira paham ya? Nah, kira-kira itu kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Nah, setelah ini silakan kamu siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa. Silakan rapikan kembali ya meja dan kursinya. Lupa.